pada kesempatan ini saya Sadrat Seswadi ingin menyampaikan beberapa hal melalui press release yang akan diadakan pada hari ini, di mana hari ini bertepatan pada tanggal 18 Juni 2026. Kami ingin menyampaikan beberapa perkembangan. Mungkin dari minggu lalu banyak rekan-rekan media yang mempertanyakan terkait dengan adanya salah satu postingan yang disampaikan oleh klien kami, Mas Rizky Bilar, dan tentu juga melalui akun sosial media dari kantor ataupun firma hukum Sadrat Seswadi yang menyampaikan mengenai sebuah ataupun beberapa isu terkait dengan klien kami yang belakangan ini kembali menjadi korban atas penyebaran konten-konten yang ataupun narasi dan juga pencemaran nama baik yang dilakukan oleh beberapa akun sosial media dan juga melalui beberapa platform, baik itu dari YouTube, TikTok ataupun Instagram. Dengan adanya official legal statement yang disampaikan melalui sosial media dari Mas Rizky Bilar dan tentu dari kami sendiri sebagai bentuk tindak lanjut dari upaya hukum demi mempertahankan nama baik dan juga harkat martabat dari klien kami Rizky Bilar, maka tadi malam pada pukul 20.00 atau pada pukul 8 malam klien kami Rizky Bilar telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan beberapa akun sosial media yang dimana pada intinya yang dapat kami jelaskan, laporan tersebut untuk melaporkan beberapa akun-akun yang telah melakukan pencemaran nama baik, fitnah ataupun penyebaran berita bohong. Ini saya sampaikan dan saya akan memperlihatkan tanda bukti lapor yang tadi malam telah dilakukan di SPKT Polda Metro Jaya pada pukul 20.00. Ini ya. Ya, selanjutnya apabila dari rekan-rekan mempertanyakan terkait dengan urgensi ataupun kepentingan dalam laporan polisi ini, tentu yang dapat kami sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum sudah mempertimbangkan beberapa hal yang dimana beberapa hal tersebut bukan hanya laporan polisi ini untuk melindungi kepentingan pribadi Rizky Bilar saja, beserta keluarga tentunya ya, tetapi juga upaya hukum yang dilakukan ini dilakukan karena juga menyangkut nama dan pribadi orang lain yang disebutkan di dalam beberapa akun ini, yang dimana di dalam akun-akun ini kan kalau yang kita lihat dan kita pelajari secara bersama-sama, banyak juga narasi-narasi yang melibatkan pihak lain, di mana narasi-narasi itu salah satunya adalah melibatkan saudara Asila Maisa, yaitu putri dari Mas Ramzi ya, Ramzi. Nah, tentu upaya ini kita lakukan juga demi melindungi apa yang menjadi harkat dan martabat dari Mbak Asila Maisa ini, karena jujur dengan adanya beberapa postingan-postingan sosial media yang beredar saat ini dengan narasi-narasi yang menyebutkan bahwa Rizky Bilar telah melakukan perselingkuhan, memiliki anak, dan juga telah melakukan upaya untuk menceraikan Lesti Kejora selaku istri, yang dimana Rizky Bilar melakukan hubungan tertentu dengan saudari Asila. Jadi tentu yang kita jaga di sini juga merupakan kehidupan pribadi dari saudara Asila, karena bagaimanapun yang kita ketahui saudara Asila ini juga memiliki kehidupan pribadi, hubungan sosial dengan teman-temannya dan juga hubungan pekerjaan secara profesional, yang dimana dengan adanya pemberitaan ini tentu saja sangat menimbulkan kerugian, bukan hanya dari kerugian yang dialami Rizky Bilar beserta dengan keluarga, tetapi juga melibatkan kerugian
dengan pihak lain yang menjadi korban atas pemberitaan yang tidak benar ini. Kemudian dari hasil laporan tadi malam yang dilakukan di Polda Metro Jaya, nantinya proses ini akan berjalan dan kemungkinan akan ditangani di unit cyber Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Dari beberapa akun-akun ini memang dari bukti awal telah teridentifikasi kemungkinan hasil komunikasi kami dengan rekan-rekan penyidik. Kemungkinan memang dilakukan oleh pihak-pihak yang mungkin merasa mau mencari keuntungan dari pemberitaan ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sudah teridentifikasi terdapat beberapa oknum dari rekan-rekan media yang mungkin saya nggak bisa sampaikan secara ini ya, yang dimana juga menunggangi terkait kepentingan dan pendapatan secara pribadi dengan menyebarkan melalui aplikasi-aplikasi AI, di mana materi-materi itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari oknum-oknum media yang dapat kami sampaikan. Kemudian upaya yang akan dilanjutkan setelah dengan adanya laporan polisi ini nantinya akan segera dilakukan pemeriksaan dalam waktu dekat. Nanti kami akan informasikan kapan jadwal pemanggilan kepada Rizky Bilar beserta dengan keluarga, beserta dengan saksi-saksi yang ada. Harapannya dari kami selaku kuasa hukum terkait dengan adanya persoalan ini, tentu kami mengharapkan dan tetap melakukan himbauan agar para pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, dan juga penyebaran berita bohong ini dapat segera menghentikan hal-hal yang dilakukan, dan kami juga berharap untuk segera menyerahkan diri. Dikarenakan pasal-pasal yang telah kami siapkan ini mengandung ancaman hukuman yang cukup berat dengan pasal yang berlapis. Semoga dengan adanya kejadian ini juga bisa menghentikan kedepannya agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga orang lain akan menjadi korban dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan secara resmi pada siang hari ini. Kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin dari rekan-rekan media ada yang ingin bertanya, ataupun nantinya apabila dari rekan-rekan media ada yang ingin eksklusif untuk lebih dalam menggali persoalan ini, nanti dapat kita buka di sesi baru ya. Saya rasa demikian yang dapat kami informasikan. Terima kasih. Silakan. Bang, sebelumnya mungkin sudah ada komunikasi dengan akun-akun tersebut sebelum akhirnya membuat laporan di polisi? Terkait dengan komunikasi, kami anggap itu tidak perlu, dikarenakan memang yang kita ketahui dari beberapa akun-akun ini memang saya rasa sudah cukup jelas ya, ada gambar-gambarnya. Dan terkait dengan pertanyaan apakah kami sudah melakukan upaya untuk menghubungi dari para pelaku yang sudah teridentifikasi ini, saya rasa tidak perlu, dikarenakan memang kejadian ini bukan yang pertama, karena sebelum-sebelumnya juga sudah pernah berproses secara hukum, dan memang nampaknya masih belum menimbulkan efek jera, sehingga bagi kami langsung mengambil langkah hukum yang tepat agar penyelesaian dari perkara-perkara ini juga memiliki landasan yang jelas. Saya rasa seperti itu, Mas. Berarti ada berapa akun Bang sama ancaman pidananya? Berapa akun yang dilaporkan dan ancaman pidananya mungkin maksimal atau minimal? Baik, terkait dengan jumlah akun-akun tersebut yang sudah teridentifikasi sebanyak ada 6 akun, di mana 6 akun ini juga terupload dari berbagai macam platform, baik itu dari YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Berarti bisa ancaman, Bang? Untuk ancamannya sendiri Pasalnya, nanti ini dikarenakan pasal berlapis dan juga kemungkinan ada penyesuaian dari KUHP baru, sehingga nanti ancaman minimal ya, kita menyampaikan minimal itu akan diancam 5 sampai dengan 15 tahun penjara. Berarti bisa digunakan apa, Bang? Terkait dengan pasal yang digunakan dan yang kami laporkan, yang pertama itu terkait dengan adanya pencemaran nama baik, kemudian fitnah, kemudian juga ada pasal penyebaran berita bohong atau hoax ya.
yang dapat menimbulkan kerugian dan kegaduhan di masyarakat. Berarti menutup pintu damai dong. Untuk saat ini terkait dengan pintu damai kami rasa sudah tertutup. Bang, ini kan dengan unggahannya Rizky Bilar semalam itu di Instagram kan nge-tag salah satu akun Bang ya, Iya. TM itu. Apakah ada hubungannya nggak sih Bang dari TM ini dengan Mbak Lesti atau mungkin Rizky Bilar itu sendiri, dan apakah TM ini termasuk salah satu akun atau oknum yang dilaporkan Bang? Terkait dengan oknum dengan inisial TM itu tentu ini nanti kami belum bisa membuka secara keseluruhan, tetapi pada intinya akun-akun yang kami sasar ini merupakan akun-akun yang memang menyerang dari pribadi Rizky Bilar sendiri dan juga melibatkan pihak lain, karena pertimbangan kami di sini adalah terdapat beberapa pihak yang juga menjadi korban, dan korban-korban ini juga merasa tidak nyaman dan tidak tidak etis ya ketika itu mereka dibawa-bawa di dalam isu-isu yang tidak benar ini. Begitu. Tapi terkait hubungan dari TM itu sendiri dengan Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Bang, dari 6 akun itu apakah memang ke-6-nya itu isinya hampir sama semua, melibatkan pihak ketiga seperti itu? Narasi yang ditimbulkan di akun-akun ini berbeda-beda. Ada yang menyebutkan ya dengan perceraian, dengan berbagai isu sih yang disampaikan. Jadi tidak spesifik dengan satu isu saja di 6 akun ini. Begitu. Bang, balik lagi soal klarifikasi kan, dengan unggahannya Rizky Bilar semalam, tadi juga tadi siang juga TM itu membuat klarifikasi permintaan maaf. Apakah itu termasuk salah satu upaya untuk dan dimaafkan atau memang terus berlanjut, Bang? Upaya maaf yang dilakukan oleh beberapa pelaku ini, saya rasa Rizky Bilar beserta dengan keluarga itu memaafkan. Tetapi ingat, dengan memaafkan itu tidak menghapuskan sifat dari pidana itu sendiri. Jadi upaya hukum tetap akan kami tempuh untuk beberapa akun ini. Kalau untuk kerugiannya sendiri apa aja sih yang dialami Rizky Bilar? Kerugian ini seperti yang tadi saya sampaikan, bukan hanya ke pribadi Rizky Bilar dan keluarga, namun juga menimbulkan kerugian ke pihak-pihak lain yang tentu ini kan terkait dengan nama baik pihak-pihak lainnya ya, sehingga kalau ditanyakan secara kerugian material tentu tidak ada, namun ini memiliki dampak yang sangat serius. Kenapa? Karena pihak-pihak lain yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Rizky Bilar beserta dengan keluarga menjadi korban yang berdampak di kehidupan sosialnya mereka masing-masing. Jadi ini yang menjadi concern utama kami sekarang. Begitu. Bang, boleh tahu responnya Lesti Bang ketika semalam sempat berkomunikasi sama Bilar dan Lesti? Tentu Lesti sangat mendukung terkait dengan upaya yang dilakukan ini, karena memang Leslar sendiri bukan hanya menjadi korban dari fitnahan ini ya, karena memang seperti kita ketahui bersama sebelumnya juga memang Lesti itu sempat menjadi korban giveaway dan sebagainya. Tentu terkait dengan sikap Lesti sangat mendukung terkait dengan upaya hukum yang akan ditempuh saat ini. Begitu. Apakah akan ada penambahan terduga tersangka? Kita berfokus kepada ini dulu, begitu Mbak. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan lain? Udah. Cukup? Baik, terima kasih. Selamat siang. Demikian kami sampaikan press release hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.